Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Silakan. Duduk, siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki inti pembelajaran, di sini ada namanya apresiasi. Apresiasi ini yaitu mempelajari materi sebelumnya. Nah, jadi masih nggak materi yang kita pelajari lalu? Apa? Interaksi. Nah, jadi kita telah mempelajari interaksi komponen ekosistem. Apa itu ekosistem? Tahu kan? Apa? Kehidupan gimana Pak? Kehidupan, makhluk hidup itu bisa berupa flora atau fauna. Jadi untuk mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang, yaitu materi pencemaran udara. Di sini ibu menyajikan sebuah gambar, yaitu ada di sana. Menjelaskan itu gambar apa? Apa yang terjadi dari kebakaran tersebut? Polusi udara dan polusi udara. Hutan menjadi gundul. Ya, terjadinya gundul atau habitat-habitat yang punah karena kebakaran. Jadi kalau dengan adanya kebakaran ini akan menimbulkan polusi udara? Ya. Sama tidak dengan polusi yang ada di kota? Sama. Gambar pertama menunjukkan apa? Sama. Pencemaran. Sebelahnya? Sama. Sehat nggak bagi kesehatan? Jadi dengan adanya ilustrasi dari animasi ini untuk mengetahui akibat pencemaran udara, yang dimana berdampak bagi kesehatan manusia. Kalau kalian di belakang mobil kena asap, batu nggak? Ya. Tahu nggak? Ya. Bisa nggak asapnya kena muka jadi hitam? Ya. Hitam juga kan? Ya. Nah itulah dari motivasi pada pembelajaran ini. Kemudian adanya juga pembelajaran. Nah, siapa yang membaca? Ya, Amina. Amina dulu. Amina pertama yang baca. Yang 10 1 BC peserta didik mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan berdasar pengamanan terhadap pencemaran udara. Oke, yang kedua Rakesh. 2.1.5 peserta didik mampu menganalisis dampak negatif pencemaran udara terhadap makhluk hidup dengan benar. Nah, jadi juga pembelajaran kita ini berkaitan dengan masalah-masalah keseimbangan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu analisis dampak negatif yang ada termasuk di pencemaran udara. Oke, selanjutnya ada orientasi masalah yaitu pada pencemaran kita. Kemudian yang pertama apa? Cek, lingkungan. Polusi. Yang sebelahnya? Emang polusi juga kan? Ya. Kenapa? Ya. Oke, di sini ada video. Kita putar dulu. Kalian pahami? Karena dampak kebakaran hutan, kualitas udara kota Padang menurun. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sejak beberapa hari terakhir, Kota Padang terus diselimuti kabut asap. Kualitas udara Kota Padang dan sekitarnya juga terus memburuk. Berdasarkan data Air Quality Monitoring System, indeks standar pencemaran udara Kota Padang masih berwarna biru dalam kondisi sedang. Namun, peningkatan polusi udara meningkat besar dari hari-hari. Khawatirkan bila kebakaran memang terus terjadi, kualitas udara pun akan semakin memburuk. Cuaca atau udara Kota Padang itu di sini sedang. Tetapi kalau melihat tren sekarang ini ada kenaikan yang signifikan, maka kalau kebakaran hutan terjadi di daerah tetangga dan adanya kiriman dan adanya sumbangan asap dari perilaku masyarakat kita sendiri seperti membakar sampah ataupun membakar sisa pasca panen atau jerami, maka ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan dari pencemaran atau emisi. Apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau berpendapat? Ayo. Nah, apa? Sekolah diliburkan. Sekolah diliburkan. Terus apa lagi? Segala aktivitas. Yang disebabkan oleh kabut asap itu karena apa?
hijau, pohon kecil, naik jangkrik, air bersih. Nah, coba semuanya perhatikan. Masing-masing kelompok itu beri air pada toplesnya. Kan ada dua toples, satu kelompok aja. Satu kelompok ambil air segini setengahnya nih. Setiap toples kan ada dua toples, kasih air. Oke, ini siapa yang mau? Kalau nggak bisa ya. Coba ibu minta Marga, baca langkah kerjanya dulu. Yang pertama adalah siapkan alat tambahan yang akan digunakan. Dua, beri label untuk tiap toples dengan kode A dan B untuk membedakan. Ibu, labelnya ada? Ada kan? Label A itu yang kita asapi nanti. Label B yang tidak diasapi. Kemudian lanjut. Lanjut apa? Yang ketiga, masukkan jangkrik, tanaman dan air bersih ke dalam masing-masing toples. Masukkan jangkriknya. Masing-masing toples kalian masukkan 3 jangkrik. 3 jangkrik. Enggak. 3 jangkrik. Tanamannya dimasukkan juga. Tanamannya masuk lagi dong. Ini yang manis saya. Ini bolong. Semuanya diisi. Isi semua. Ini satu. Ini dua. Nah, kayak gini udah. Tanaman, jangkrik, baru kalian kasih air setengahnya. Ya, kalian ambil air masing-masing kelompok. Satu orang satu. Satu kelompok satu orang. Semuanya. 2 toples diisi air. Ayo, Masya. Isi air. Segini aja. Setengah, Setengah no. Bu. Iya, dua-duanya. Yang kerja itu kan cara saya. Iya, boleh. Dan tutup. Tiga. Ada ini pohonnya. Berarti dua-dua ya? Ya, dua-duanya. Iya kan? Bisa? 4 ya? 5? Ya. Selanjutnya ada. Umpan dalam keadaan nyamuk mengandung korek lalu masukkan ke dalam toples dengan kode A. Nah, bakar obat nyamuknya. Di label berapa? Bakar nyamuknya sekarang. Baca. Ini bisa Cara bakarnya. Cara bakarnya seperti ini. Kelompok 5. Tapi, Ibu, cara bakarnya ya. Bu. Kayaknya enggak. Ini, Bu. Mana? Bakar yang
Makan mie dulu. Ya, masih Enggak, 3 menit lagi. Oke, selanjutnya nomor 1 udah? Udah? Jatuh 3. Let's go. Di sini ibu mau mempersilakan satu kelompok yang mau tampil untuk presentasi. Kemudian nanti teman-teman lainnya wajib menanggapi yang memberi saran atau ada jawaban yang berbeda ke kelompok yang presentasi. Nah, jadi kelompok siapa yang mau maju? Oke, semua nanti ya. Oke, silakan. Nah, ada belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil materi kami dari RKPD tentang pencemaran lingkungan. Dan anggotanya ada 6, yaitu saya sendiri, Raffi, kemudian ada Valiul, Sidki, Syafiq, Nazla, dan Cika. Berikut akan dibacakan oleh Syafiq. Pertama, jenis toplesnya adalah toples A yang diasapi dan toples B yang tidak diasapi. Di toples A, tanamannya tampak mulai layu, dan di toples B, tanamannya masih berwarna hijau dan fresh. Di toples A, jangkrik mulai lemas, nafas tidak beraturan, pingsan dan mati. Di toples B, jangkrik masih santai dan terlihat biasa saja. Di toples A, air mulai kuning, sedangkan di toples B, air tetap jernih dan tidak tercemar sama sekali. Nah, tunggu dulu. Kelompok yang menambahkan ada yang berbeda? Ada yang menambahkan? Yang kami bu, yang satu masih mabuk bu, masih pingsan. Ada? Apakah ada yang mau menambahkan? Ada. Sama? Sama Bu. Tanamannya kayu semua? Kayu. Warnanya menjadi lebih keruh? Iya. Ya. Iya. Terus yang di sini mati semua? Oke, baik semuanya. Tunggu. Coba Raja. Ayo. Kalau kamu ada di dalam suatu kebakaran, nih, kamu ada di dalam kompleks tuh misalnya kebakaran, kamu bakal kayak mana kira-kira? Mati. Mati. Oh, mati. Jadi kamu apa? Nyelamatkan diri, Bu. Apa? Nyelamatkan diri. Caranya kan udah tertangkap. Caranya kayak mana? Kalau bisa juga apa yang terjadi? Misalnya kamu jadi jangkriknya, kamu Rasya. Iya, Bu. Apa? Ya, Rasya tuh jangkrik, coba kan? Sadar, Bu. Tapi ujungnya juga lemah kan? Iya, Bu. Mandi juga seperti jangkrik itu. Iya, Bu. Susah kan napasnya di dalam kalau di dalam? Enak. Enak di dalam. Susah kan? Jadi kalau kalian ada di dalam jangkrik, misalnya kalian jangkrik nih, bisa jadi kalian pingsan. Kalau misalnya kalian lagi kuat ya pingsan. Kalau enggak ya bakal mati. Itulah akibat dari polusi yang kita ketahui. Misalnya cemaran, polusi kita minum, kita jauh dari tadi. Bisa Bu. Nah, lanjut nomor 2 apa? Oke, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Cika. Pada toples yang diasapi, yaitu toples A, tanaman tampak mulai layu, jangkrik mulai lemas, nafas tidak beraturan, mabuk, pingsan juga mati. Dan keadaan air mulai menguning akibat pencemaran udara yang terjadi, sedangkan toples yang tidak diasapi, yaitu toples B, tanaman masih berwarna hijau dan fresh, jangkrik masih santai dan biasa saja, dan keadaan air tetap jernih dan tidak tercemar sama sekali.
sapi dan tidak melayu dan jantungnya melemah karena tidak mendapatkan Oksigen. Karena sulitnya bernafas sehingga kekurangan oksigen. Sama semua? Paham. Lanjut. Ada yang mau tanyakan? Enggak? Tidak. Oke, lanjut. Oke, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Nasla. Keadaan sakit pada toples dirasakan mudah lemas, nafas tidak teratur, dan mabuk, serat hingga mati. Sedangkan keadaan yang tidak dirasakan pasien ada dan terlihat biasa saja. Gas dihasilkan amonia dan metana. Nomor tadi silakan tambahkan. Ada apa sini? Siapa Angelina? Sama. Karena kalian di toples ini ada yang masih hidup, ada yang udah mati. Belum. Ada. Karena jadi air. Lemas dia. Karena dalam toples lama-lama. Ayo, Bu. Ini lalu. Masih hidup. Nah, jadi toples A itu yang yang B itu nampak perbedaannya dimulai dari kandungannya, air dan jantungnya. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Selanjutnya pertanyaan terakhir yang akan dibahas oleh Wali. Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, rumuskanlah solusi untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan BBM. 2. Menanam pohon. 3. Menggunakan produk ramah lingkungan. 4. Hindari membakar sampah dan lain-lain. Ya, kelompok 5 silakan tambahkan. Kelompok 4. Apa lagi yang menambahkan? Menambahkan. Ya, Bu. Itu kelompok 4 dulu. Menanam pohon untuk mengurangi polusi udara. Mengurangi pembakaran tempat tinggal. Mengurangi pembakaran secara general. Kelompok ini sudah Solusi untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara adalah dengan mengurangi pembakaran sampah yang terbuka dan meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dengan melakukan reboisasi. apa organisasi? Jawaban. Jadi upayanya yaitu tidak membakar lahan secara ilegal. Dampaknya apa? Pencemaran apa? Pencemaran udara. Kabut asap, kontaminasi, ya, terganggunya kesehatan kita. Ya, terganggunya kita juga. Oke, silakan dulu kelompok 3, kelompok 5. Bela bagian kiri.
Oke, baca sendiri. Pencemaran udara terjadinya karena ada yang Ada penyebab sini. kebakaran. Ya, terus Dan juga polusi udara dari kendaraan yang memiliki asap yang berlubang. oke, jadi pencemaran udara ini merupakan pencemaran yang dapat diakibatkan dari polusi udara, polusi kendaraan, kemudian seperti kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap yang mengganggu kesehatan manusia. Selain manusia juga terganggunya habitat-habitat flora dan fauna. Nah, di sini ada beberapa lapisan-lapisan yang mengganggu dalam pencemaran udara. Yang dimana yaitu itu lapisan atmosfer dan terdiri karena akibat pengaruh paparan sinar matahari, kemudian adanya cahaya tarik bumi, rotasi bumi, dan bentuk-bentuk perubahan lingkungan. Kemudian di sini ada penyebab pencemaran udara. Ini sudah kita bahas tadi. Pertama, di dalam korban ini adanya pergesikan permukaan bumi yang disebabkan oleh seperti pengeboran tahu. Itu juga dapat mengakibatkan pencemaran udara. Kemudian adanya penguapan tahu. Tahu penguapan kan? Ya, itu juga masuk ke dalam penyebab pencemaran udara. Kemudian yang sering terjadi yaitu tadi apa? Pembakaran hutan, apalagi di Riau. Sering kan pembakaran di Riau? Ini mengakibatkan di sekolah. Jadi senang. Ini Bu. Senang nggak? Apa sedih? Sedih. Sedih. Oke, dampak pencemaran udara yaitu penyakit. Penyakitnya banyak, bisa penyakit apa? TBC tahu? Ya. Kemudian dampaknya perubahan pH terutama di air, kemudian perubahan struktur atmosfer, kemudian adanya perubahan temperatur atau suhu di tempat. Kemudian ada beberapa penyakit. Nah, ini penyakitnya. Ada TBC kan? Mulainya tahu? Batuk, penyakit flu. Jadi kita pada pencemaran udara. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua Anda? Kalau paham, ngapain? Kuis. Mau kuis? Kuis. Mau. Dulu ya. Sekarang siapkan. Nah, tadi kan nggak boleh pegang HP. Sekarang keluarkan HP kalian, buka kabut kalian. Hah? Buka kabut kalian. Bola. Siap. 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 Ya, sabar dulu itu. Nah, Yang 20 detik nih. 3, 2, 1. Kalian pilih siapa yang pertama? Mana yang nampak? Tahu. Maul mana di Maul? Maul gua ajak ke makan.
Kita pada hari ini, sekarang kita masuk ke evaluasi yang mana Ibu mau bukan lagi yang pertama nih. Ibu mau Rafi memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ayo perhatikan semua. Kesimpulan. Baik, perhatikan bahasa materi kita pada hari ini apa yang kalian lakukan? Ini Bu, penambahan ini apa pengetahuan tentang bagaimana dampak dan upaya pencegahan polusi udara. Terus, kita juga dengan praktikum yang ini apa? Ini apa tadi? Itu tadi uji coba terhadap jangkrik tadi kan Bu. Jadi kita dapat melihat bagaimana dampaknya kepada jangkrik. Reaksi-reaksinya seperti apa? Tanamannya, airnya, Jadi pada kesimpulan pada hari ini yaitu mengetahui pencemaran udara yang sangat tidak baik yaitu polusi apabila terganggu kepada kesehatan kita. Yang itu pertama. Jadi sebagai tindak lanjut kalian dalam pembelajaran praktik ini kalian membuat poster dan kartu. Nanti strukturnya dikasih tahu. Paham? Paham. Ya, kelompoknya ini juga. Oke? Iya, kelompok. Oke? Oke, buat ini cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan tadi yang ini dari Ibu kasih report nanti ya. Soal ini dengan itu sebenarnya yang ditanyakan paham semua? Paham. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.